berhenti di tengah jalan. Dan itu diselesaikan sampai akhirnya 10 tahun. Tamaman. 10 tahun. Dan pada proses itu setelah dinikahkan akhirnya dan sampai punya keturunan, maka Nabi Musa ingin melanjutkan perjalanannya. Tentu perjalanan Nabi Musa tidak mengarah kepada Mesir ya, nggak mungkin, sudah dilupakan. Berarti kalau Nabi Musa berangkat dari negeri Mesir waktu minggat melarikan diri itu sekitar umur 30-an, maka ketika menetap di suku Madian selama 10 tahun, plus mungkin beberapa tahun setelah menikah, maka Nabi Musa ketika di ayat 29 ini sekitar umur 40 sekian ya. Sekitar 45-40 sekian. Karena Nabi Musa waktu itu sudah membawa rombongan, tidak hanya istrinya tapi juga anaknya. Wasaro bi ahlihi, dia pergi di malam hari dengan keluarganya. Kalau melihat ini mungkin sambil jalan ya, karena Nabi Musa bawa tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu ya tongkat biasa dari kayu yang fungsinya sekedar untuk memberi kekuatan berjalan ya, kayak orang kalau bawa tongkat itu aja. Tongkat yang bukan kok kemudian dikeramatkan sebelumnya, enggak ya, tongkat dipakai untuk jalan itu loh. Kalau para pendaki gunung kan punya tongkat yang beli dari tembaga atau apa itu. Nah orang zaman dulu ya punya tongkat untuk jalan. Maka ketika dia berjalan itu, Anasa dalam di tengah perjalanan melihat Injani Biturinaron. Dari sebelah Bukit Tursina itu ada cahaya yang kelihatan. Ada cahaya yang kelihatan. Maka qala li ahlihi, Nabi Musa pun berkata kepada keluarganya, Imkuthu ini, kamu tunggu di sini sebentar ya. Kok saya ini anas tunaron, aku kok melihat ada kayak cahaya di kejauhan itu, apa itu? Ya malam hari kan? Kok ada padang-padang, ada nyala-nyala itu apa? Jadi anasa min janibi turi naro. Aku melihat dari kejauhan ada senyala api, ada secercah cahaya. La'ali atikum minha bi khabarin au jadwati minan nar. Nanti tak lihat deh, bisa jadi itu pejalan yang lain, bisa jadi itu sebuah kampung, bisa jadi itu ada orang tertentu. Nanti tak kasih, mungkin ada api atau api sekedar api sehingga kita bisa minta apa? Se seperti atau bisa minta apinya lah. Nanti sehingga la'allakum tastolun, kalian nanti bisa berdiangan. Tahu berdiangan ya? Ya berapi lah, berapi unggun lah. Kalau sekarang kan, ya jangan bandingkan dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang tinggal mecet, ceklik, saklar. Ini zaman dulu kan ya sangat tergantung dengan sumber-sumber api itu. Tidak punya senter, apalagi mau
mobil ganti bohlamnya LED, tidak ada gitu. Ya wes apa adanya itu, sehingga ketika ada nyala api di kejauhan itu kabar gembira. Makanya kamu tinggal di sini dulu, tunggu saya tak ke arah api itu, bisa jadi di api itu nanti ada kabar apalah, entah orang atau siapa atau aujadwati minan nar, atau nanti kita bisa minta seperti air, api untuk apa? Ya la'allakum tastalun. Nanti untuk kamu berdiam, untuk masak dan sebagainya. Falamma ataha maka tatkala Musa sampai di titik yang tadi kelihatan nyala cahaya tadi, tiba-tiba nudia min syati'il wadil aiman. Tiba-tiba tiba-tiba ada suara yang memanggil dari lereng lembah sebelah kanan. Fil bu'ati al-mubarakati minasyajarah, dari sebidang tanah yang diberkahi dari balik sebatang pohon. Wallahu a'lam ini konsepnya seperti apa ya. Kita tidak bisa dan tidak boleh membayangkan karena yang berbicara ini Allah. Jadi kalimatnya kalau di sini min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minasyajarati, ini gimana? Saya juga tidak bisa menjelaskan ya. Coba tuh bayangan. Di lereng lembah sebelah kanan, di sebidang tanah yang diberkahi dari sebatang pohon. Jadi suara itu dari sebatang pohon, dari tanah, atau dari sebuah lereng. Atau sebidang tanah yang ada di lereng, di tanah itu ada pohon, nah di pohon itu yang berbicara. Wallahu a'lam ya. Ya kan? Kan dia diseru min syati'il wadil aiman, dari lereng lembah sebelah kanan, itu posisinya kan di lereng sebelah kanannya Tursina, fil buqati di sebidang tanah, al mubarakati yang diberkahi. Tanah mana yang diberkahi ini? Minasyajarah, dari sebatang pohon. Saya jadi ingat ada satu agama yang konon agama itu diturunkan pada saat sang pembawa agama itu bertapa di bawah sebatang pohon, ya kan? Ya, pohon itu disebut pohon Bodhi ya. Hah? Coba coba kita gaduk-gadukkan ya, cocok logi. Cocok logi. Tapi ini bukan dalil ya. Eh, kita ngerti ada yang namanya Buddha. Ya, agama Buddha. Agama Buddha itu konon dibawa oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Dulu kita dengarnya begitu. Siddhartha Gautama ini adalah seorang pangeran kerajaan yang kemudian karena tidak puas dengan kondisi kerajaan, dia sering keluar ke rakyatnya dan akhirnya tidak mau balik ke kerajaan, dia berkelana. Akhirnya sampailah dia berada di bawah pohon dan dia bertapa di sana. Di bawah pohon itulah dia mendapatkan wangsit. Pohon itu disebut pohon Bodhi. Maka kemudian agamanya disebut agama Buddha. Ada cerita begitu. Ini bukan klarifikasi dari cerita Islam, bukan. Kita pernah dengar cerita begitu. Nabi Musa seorang pangeran dari kerajaan, keluar dari kerajaannya, kemudian berkelana, dan kemudian mendapat wangsit dari sebuah pohon. Mana yang benar? Apakah kita jelas membenarkan Al-Quran ini kan? Tapi apakah itu cerita yang kemudian disadur dari Al-Quran yang kemudian ditambah kurangi? Wallahu a'lam ya kan?
Mirip soalnya. Tapi yang jelas yang kita percaya ya bahwa Nabi Musa ini dilantik dan menjadi seorang rasul di Bukit Tursina waktu berjalan bersama dengan keluarganya dan dipanggil dari lereng sebelah kanan Bukit Tursina dari sebidang tanah yang diberkahi dan di situ ada pohon. Dari balik pohon itulah ada suara ayya Musa. Wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Bayangkan. Ya kan? Suara Allah tentu bukan suara seperti manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suara Allah tidak mungkin seperti suara manusia. Karena Allah itu mukhalafatu lil hawatifi. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak akan menyerupai apapun. Maka kita juga tidak tahu apakah itu suara yang didengar oleh telinga lahirnya Nabi Musa ataukah suara yang didengar oleh telinga batinnya Nabi Musa. Itu. Karena nanti akan kita pelajari di ayat lain ketika Nabi Musa suatu saat setelah dilantik jadi nabi dan suatu saat juga kembali ke Bukit Tursina untuk berkholwat itu memohon kepada Allah minta lihat Allah. Maka Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi kalau kamu ingin melihatku, coba lihatlah di seberang bukit sebelah sana itu. Maka ketika Nabi Musa melihat bukit seberang sana, bukit itu ternyata hancur berantakan. Nabi Musa pun pingsan dan karena itu Nabi Musa beristighfar. Minta ampun kepada Allah karena permintaan yang tidak pas. Artinya kalau ketika hendak menampakkan diri saja alam ini hancur, berarti Allah tidak mungkin kemudian menampakkan diri atau bersuara seperti suara manusia biasa. Maka kita tidak perlu menduga-duga seperti apa suara Allah. Kita juga tidak perlu menebak-nebak bagaimana caranya. Tapi sangat mungkin bahwa Allah berbicara itu hanya didengar oleh yang Allah kehendaki. Kalau begitu ya sangat mungkin bukan dalam suara lahir, tetapi suara melalui saluran tertentu yang hanya Allah yang berkuasa untuk membuatnya dengan Nabi Musa. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Sungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Wa an alqi asaka dan agar engkau lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa diperintah untuk melemparkan tongkatnya. Taruh. Falamma ro'aha dan ketika Nabi Musa melihat tongkatnya itu tahtazu setelah dilemparkan ternyata bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Tongkatnya itu dilemparkan kemudian apa? Bergerak-gerak. Meliuk-liuk. Ka'annaha seakan-akan itu janung. Apa? Kayak ular. Maka Nabi Musa yang tidak tahu apa itu wallau mudbiran walam yu'aqib. Maka lari Nabi Musa. Ya jelas larilah. Meskipun Nabi Musa qawiyun, seorang yang kuat, jotos kiri ke rumah sakit, jotos kanan ke kuburan, tapi ngelihat tongkat yang biasa nggak ngapa-ngapain, tongkat kayu biasa, yang beliau juga nggak kok dijampi-jampi, terus ada suara diperintah melempar, dilempar, tiba-tiba berubah jadi ular, ya larilah. Jadi lari itu bukan tanda orang penakut ya. Karena lari itu adalah bela diri paling baik. Jadi kalau ada di film-film, ada lakon yang kemudian dikejar orang 10, dia tantang, itu film. Aslinya orang yang paling baik di bela diri manapun, kalau bisa lari ya lari aja. Apa? Ya iya toh. Tanya itu yang tukang-tukang silat tuh.
Ada tukang silat kemudian royok orang 10, orang 20, terus ayo. Oh, itu hanya di film. Tidak ada. Di, di kenyataan itu ya lari dulu yang paling baik, ya kan? Nah, maka ketika Nabi Musa walau mudbira walam yu'aqib, tidak noleh lagi sudah. Tidak lihat lagi. Larinya itu tidak pakai noleh, itu tadi apa? Tidak, sudah takut. Maka dipanggil oleh Allah lagi. Ya Musa aqbil wala takhaf. Hai Musa, sini, balik sini, balik. Jangan takut kamu. Jangan, sini. Lu ada suara gitu lagi ya. Ya kan? Nah, suara itu kan sesuatu yang bukan Nabi Musa, tidak ada orang juga di situ. Dan Allah memperkenalkan diri sebagai ini anallahu rabbul alamin. Ya Allah, kita bisa mengaguminya. Makanya Nabi Musa itu mendapat julukan apa? Kalamullah. Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Waduh. Padahal di ayat lain itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara langsung dengan Allah, kecuali para nabi yang diwahyukan pun melalui perantara atau balik tabir atau mimpi. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri wahyu pun disampaikan lewat apa? Para malaikat, yakni malaikat Jibril, atau kadang Nabi Ibrahim lewat mimpi, Nabi Yusuf juga lewat mimpi, dan seterusnya. Nah, Nabi Musa pernah langsung dari Allah kepada Nabi Musa. Makanya itu julukan Nabi Musa adalah apa? Kalamullah itu. Ya Musa akbil wala takhaf. Wahai Musa, sini balik, jangan takut. Innaka minal aminin. Karena kamu aman. Aman. Ya, aman. Lah aman gimana kalau misalnya tongkat yang berubah jadi ular tadi, ularnya sebesar tidak hanya anaconda tapi titanoboa misalnya. Titanoboa itu besarnya sebesar beduk gitu. Panjangnya bisa 32 meter. Lah ya apa itu? Itu ada beneran di masa lalu ya. Jadi kalau misalnya ularnya Nabi Musa segitu ya kecil buat Allah. Oke, sampai situ, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kan? Ada? Oke, silakan. Bisa tanya apapun, baik bab ini maupun bab yang lain. Kalau ada yang ingin menyatakan satu? Oke, saya rasa cukup. Saya ingin menegaskan gini ya. Dari ayat ini, kita benar-benar diuji keimanan kita tentang Allah ya. Tentang Allah. Betapa memang kita sangat membutuhkan Allah, meskipun Allah tidak kelihatan. Dan yang kedua, kepasrahan Nabi Musa ketika diperintah melemparkan tongkatnya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada itu pusaka benda-benda dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya. Ketika itu menjadi bertuah itu ya karena kuasa Allah dan kehendak Allah, bukan karena dijampi-jampi, diruat oleh manusia, lalu jadi. Lalu gue sadar bener loh, saya pernah lihat keris itu bisa gerak-gerak sendiri kayak ular. Ya ada, beneran, bener.
Siapa yang gerakkan jin? Itu. Jadi kalau bersekutu dengan jin ya ada. Nah itu yang dilakukan oleh para penyihir lawannya Nabi Musa. Karena para penyihir itu bersekutu dengan jin. Dan memang jin bisa diperintah-perintah manusia. Tapi kalau para nabi, para rasul enggak ada begitu. Enggak ada. Karena para nabi, para rasul itu baik berkata maupun berbuat itu semata-mata illa wahyu yuha. Hanya berdasarkan wahyu. Membelah lautan, tidak tahu. Nabi Musa tidak tahu caranya. Yang beliau tahu ada perintah, lemparkan tongkatmu, pukulkan idrib biasok, pukulkan tongkatmu. Ya udah, dipukulkan ternyata terbelah. Ya Allah yang berbuat. Allah yang berkehendak. Kalau disuruh balik lagi lalu karena kehendak Nabi Musa mukul tongkatnya ya nggak akan terbelah. Gitu loh maksudnya. Jadi karena kuasa Allah semata. Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Ibrahim dibakar ndak nyala dan sebagainya. Itu karena kuasa Allah. Ketika Allah berfirman, Ya naru, wahai api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kamu jadilah dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Api tunduk menjadi tidak panas ya karena perintah Allah yang berkata naru kuni ya naru wahai api kuni jadilah kamu bardan dingin wasalaman dan menyelamatkan. Itu siapa yang bilang begitu? Ya Allah. Lalu itu sampean ambil sebagai apa? Jimat gitu. Terus sampean ngomong sama api, hai api dinginlah, ya kobong sampean. Enggak ada begitu ya. Jadi ayo beriman kepada Allah itu secara hakul yakin dalam konteks tidak menyekutukannya dengan apapun. Okay? Saya rasa itu ada yang mau disampaikan? Oke, saya cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo bekerja keras di hari Senin, penuh optimisme, dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks kita sedang persiapkan hidup kita di dunia ini untuk keluarga kita dan di akhirat kita nanti untuk dunia, keluarga kita, dan seluruh dulur-dulur kita. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kebersamaan. Dunia akhirat, di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fi'il mu'minin wa mu'minat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد اللهم ادفعنا البلاء والوباء والاستغفار ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربي أعوذ بك من شر الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم بارك باب رحمتك اللهم نزل على رحمتك اللهم أفرغ لنا صبر وثبت لنا وفقا اللهم فاتر السماوات والأرض أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والسوء عشان لا جمع على الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. wabarakatuh.